Iya, memang kalau ditanya apakah Romo Hendro pernah di paroki, saya belum pernah. Asistensi, ya. Oke, ya. Tapi full time pastor paroki, enggak. Saya sejak tabisan langsung ditempatkan di seminari kecil, Somlaki. Somlaki itu Tanimbar. Nah, itu kurang lebih saya 3 tahun di sana. Lalu dipindah ke novisiat. Novisiat kurang lebih 15 tahun, ya. 15 tahun. Ya, lalu yang cukup lama itu di skolastik dan postulan sebenarnya. Skolastik nggak lama, 2 tahunan. Lalu bangun postulan, saya dipindah ke sana. Oke. Bangun fisik, tapi juga ada program baru postulan gitu. Lalu saya diminta untuk membuat program-programnya. Jadi yang membuat saya bertahan sampai 40 tahun di pembinaan itu sebenarnya ada 2 yang saya perhatikan. Pertama, saya itu mencintai tarekat. Oke, tunggu saat. Pak, tegaskan Romo ya untuk pribadi saya. Bisa bertahan sekian lama tanpa pernah mengeluh kenapa saya nggak dipindah, kenapa saya nggak cepat-cepat pergi dari sini. Bukan karena tempat itu nggak ada masalah ya. Tentu dinamika persoalan tetap akan ada di manapun. Tetapi prinsip Romo yang pertama adalah mencintai tarekat. Oke. Karena mencintai tarekat berarti mencintai dia. Yang mengutus. Ya, dia yang mengutus melalui tarekat. Oke. Iya. Lalu yang kedua itu mencintai orang muda. Mencintai tarekat yang juga berarti mencintai dia yang mengutus kita melalui tarekat. Lalu yang kedua mencintai orang muda. Itu juga berarti mencintai umat ya. Umatnya Romo. Kalau saya pastor paroki, umat saya adalah atau gembalaan saya adalah umat-umat di wilayah paroki. Betul. Sedangkan umatnya Romo adalah anak muda. Jadi mencintai umat lah ibaratnya gitu. Mencintai Allah dan mencintai umat. Jadi dasarnya sebenarnya cinta Romo. Jadi orang yang kalau enggak, orang yang sering ngeluh lalu minta kapan pindah itu bukankah itu berarti indikasi jelas dia tuh nggak sadar atau nggak mengalami cinta atau bagaimana? Iya, sebenarnya konteksnya mengikuti jalan Tuhan juga, entah itu imamat, hidup pembiara, sebenarnya kan mengikuti cinta. Ya, dia yang memanggil adalah kasih, dan kasih itu yang mau kita ikuti terus-menerus. Karena itu sebenarnya kesetiaannya itu pada kesetiaan pada kasih yang ditanam oleh Allah melalui sarana ini, jalan ini, bentuk pelayanan ini tadi paroki, tadi pembinaan, tadi percetakan, apapun sebenarnya. Nah, itu yang saya rasa yang saya rasa harus kita perhatikan. Justru karena kita dipanggil itu bukan dipanggil untuk mencari beban, dipanggil untuk mencintai. Bahwa dalam mencintai itu ada beban, ada penderitaan, ya jelas. Itu keluarga maupun kita, hidup pembiara, imamat, jelas ada itu. Tapi yang menjadi basis adalah cinta. Sampai rela menderita itu. Ya. Cinta yang unconditional, tanpa pamrih. Walaupun saya dicaci maki, saya didemo, gitu. Tapi apakah cinta itu tetap setia di sana? Gitu? Orang boleh marah terhadap kita, orang boleh tidak suka terhadap saya. Tapi apakah kita itu tetap mencintai, mendengarkan, setia dan percaya pada kualitas kita yang diberi oleh Allah. Dan untuk saya adalah cinta. Dan secara konkret adalah bukan cinta saja, tapi mendampingi anak-anak untuk grow, untuk tumbuh dan berkembang sebagai seminaris. Nanti juga mendampingi anak-anak muda, frater-frater untuk tumbuh dan berkembang. Menemukan diri, tapi juga menemukan diri sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita masing-masing. Nah, proses itu butuh waktu. Dan Romo setia dalam proses itu ya. Saya tuh gini Romo, pendengar saya di YouTube Romo Deso itu mungkin sudah terbiasa dengan kalimat ini. Kita itu nggak boleh protes atas apa yang sebenarnya Tuhan sedang proses. Nah,
Saya sangat meresapkan kata-kata ini yang saya sering sendiri ucapkan ini. Saya nggak boleh protes karena saya percaya Allah sedang berada bersama saya berproses. Nah, menyadari proses itulah kesetiaan itu bisa menjadi kualitas saya gitu. Ya. Bisa menjadi kualitas yang kehidupan yang sedang saya jalani. Ya, itu sama. Jadi saya kan tidak pernah berpikir, menyangka atau mengharapkan bahwa saya akan diminta oleh uskup dan provinsial menjadi rektor seminari kecil. Pada waktu saya datang ke sana, memang saya berhadapan dengan anak-anak tamatan SD. Bayangkan tahun 80, 40 tahun yang lalu. Itu masih kuno banget sebenarnya. Nah, itu 90 anak dari kelas 1 sampai kelas 3. Untuk saya juga satu tantangan, tapi saya tidak melihat itu sebagai satu tantangan. Tapi saya melihat undangan untuk mencintai itu loh. Nah, itu yang saya rasakan cukup kuat gitu dalam diri saya. Ada banyak kesulitan, tantangan. Saya itu menjadi bapak, menjadi ibu, sering ngurus makanan, ngurus dapur, ngurus kebutuhan harian anak-anak. Itu kan semua juga bentuk sebenarnya kan. Bentuk-bentuk bagaimana saya berusaha untuk mencintai. Berarti Romo, saya nangkapnya gini Romo, panggilan imamat atau panggilan hidup membiara adalah sebuah undangan untuk mencintai. Saya sangka kalau orang sadar akan hal ini, dia akan habis-habisan Romo. Karena mencintai itu bukan kualitas manusiawi loh, itu kualitas ilahi kan. Saya tuh memahaminya gitu. Kita tanpa Tuhan tuh nggak mungkin bisa mencintai. Jadi kalau orang bisa mencintai itu berarti orang itu dilibatkan oleh Tuhan untuk berpartisipasi dalam dirinya, dan itu spesial. Bisa mencintai itu spesial gitu. Nah, jadi sebenarnya mencintai itu bukan hanya masalah perasaan senang tidak senang, bukan tentang nyaman atau tidak nyaman. Mencintai itu ternyata suatu keputusan juga. Pada waktu saya dihadapkan pada ketidaknyamanan, sikap-sikap anak-anak yang begini-begini, tetap saya harus memutuskan, bukan emangnya cuma di sini yang butuh saya. Tidak, karena saya ditempatkan di sini, tetap saya harus memutuskan untuk mencinta. Oke, berarti nggak boleh ya berpikiran, saya kan nggak selamanya di sini, saya kan. Itu salah ya berpikir gitu ya. Sebenarnya kebanyakan kita gitu dong. Saya tuh sering mendengar teman-teman kalau sharing ya, akhirnya pada kesimpulan putus asa mengatakan, saya kan paling 3 tahun, paling nggak sudah itu pergi, ngapain stres, nanti kan pergi juga. Nah, ternyata berprinsip seperti itu sama dengan menolak undangan untuk mencintai. Wah, ini luar biasa, dalam banget ini. Jadi sama dengan perkawinan kan, mencintai dalam untung dan malang. Bukan untung dan malam. Bukan. Malang. Susah dan senang. Itu yang harus saya perhatikan. Saya mau tanyain lagi Romo. Di usia Romo yang sekarang sudah 73 tahun. Ada enggak sesuatu yang Romo semacam sesali? Bukan sesali tapi merasa saya tahu begini, dulu saya akan begini. Atau ada hal apa yang Romo sebetulnya dulu inginkan tapi nggak pernah terwujud atau terpenuhi, dan seakan menjadi semacam seharusnya saya dulu gini ya. Dulu kan kita mengertinya sudah tabisan mesti di pastor paroki kan. Itu keinginan saya. Tapi keinginan tarekat, keinginan uskup kan berbeda. Apalagi saya mau ngomong Tuhan, beda lagi dengan keinginan saya. Nah, saya mengertinya nanti keinginan provinsial uskup terhadap saya menempatkan di sini, itu juga kerinduan Tuhan loh. Untuk menemani anak-anak kecil, anak-anak muda ini tumbuh dan berkembang. Nah, karena kerinduan Tuhan sebenarnya agar orang itu tumbuh dan berkembang ke arah kekudusan. Dalam bahasa psikologinya ya ke arah kematangan, kedewasaan, kemantapan diri. Karena itu proses pendampingan saya adalah proses
mengajak yang saya dampingi untuk menemukan dirinya, tapi menemukan dirinya di dalam Allah, bersama Allah. Sehingga lalu bukan kemampuan kemanusiaan kita saja, tapi pengalaman doa, pengalaman hidup rohani, pengalaman healing itu juga membantu saya menemukan hidup saya gitu. Jadi ada perubahan dan transformasi itu karena dia bersama saya, bukan karena saya ikut kursus ini. Oke lah, itu juga bisa dikatakan Tuhan bersama saya. Tapi dalam pengalaman sehari-hari sebenarnya saya merasa dia ada dan hadir di tengah-tengah kita. Jadi Romo menghayati proses sejarah hidupnya Romo itu adalah proses untuk berjalan dalam keinginan Allah gitu ya? Ya, itu khususnya saya tuh pernah dalam Ekaristi. Saya tidak tahu tiba-tiba menangis pada waktu mengangkat hosti dan anggur. Inilah tubuhku, inilah darahku yang kuserahkan bagimu. Itu tiba-tiba saya menangis. Seakan menyatu dalam... Ya, jadi konteksnya, oh begitu sebenarnya. Oh, apapun yang kamu alami sebenarnya ini loh. Benar. Selalu berani mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku yang kuberikan padamu. Ya, itu konteksnya begitu. Ya, walaupun yang kuberikan padamu, mu itu anak-anak yang kadang-kadang. Ya, mu itu bisa banyak ya, ya. Mu anak-anak, mu itu bisa. Ya tergantung di mana kita diutus ya. Iya. Benar sekali loh. Kalau kita benar Romo, saya mengaminkan itu. Ekaristi itu menjadi kekuatan dasar kita sebagai seorang imam, tapi juga umat beriman pada umumnya. Karena tidak ada manusia itu yang hidup tanpa perutusan, itu nggak ada kan? Iya. Nggak ada manusia Kristiani yang hidup tanpa perutusan. Jadi kalau setiap manusia Kristiani sadar bahwa dirinya diutus, maka Ekaristi menjadi kunci dasar bagi kita untuk menyadari kita harus menyatu seperti Kristus yang menjalani hidup sebagai persembahan. Iya. Jadi ini menjadi kekuatan, karena ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi problem, kita mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku, sebagaimana yang Kristus sendiri pernah katakan. Ya, jadi apakah Ekaristi itu menjadi peak moment, pengalaman puncak, pengalaman top? Jadi saya tuh sering menghayati gini, Ekaristi itu nyawa saya, bukan nyawa dalam arti sekedar filosofis atau teori gitu, tapi nyawa imamat itu ya Ekaristi. Jadi imamat tuh nggak mungkin punya daya kerjanya. Imamat itu kan lumpuh kalau orang nggak menimba dari Ekaristi. Jadi imamat tanpa Ekaristi atau seorang imam tanpa Ekaristi itu seperti zombie, seperti kelihatannya hidup, kelihatannya Romo, tapi bukan. Iya. Dan saya percaya Romo bisa bertahan 40 tahun itu karena itu ya. Kesetiaan terhadap Ekaristi, kepercayaan terhadap Allah yang adalah kasih. Iya. Percaya bahwa panggilan ini adalah undangan untuk mencintai, sehingga bertahan karena ingin mencintai Allah, tapi juga mencintai umat yang dipercayakan kepada kita. Iya. Jadi kalau saya pakai kata-katanya Henry Nouwen, itu yang dipecah-pecahkan, lalu dibagi-bagi. Itu sebenarnya gitu. Hidup kita itu hidup kita tuh harus ekaristis. Iya. Yang dipecah-pecah, sebagaimana anggur yang diminum harus sampai tuntas, jangan disisakan, jangan dibuang. Kita harus menelan sampai habis. Itulah hidup yang dipertanggungjawabkan, yang total. Iya. Baik Romo. Ya, mungkin begini, Ji. Kadang-kadang agak puitis, tapi mungkin Ju yang lebih puitis toh. Tapi gini Romo, puisi itu sebenarnya bahasa sederhana untuk mendefinisikan sesuatu yang sulit untuk dikalimatkan. Jadi puisi itu sebenarnya membahasakan sesuatu yang sulit dibahasakan. Kalau kata-kata Yesus di Taman Getsemani itu ditulis lengkap itu, panjangnya minta ampun itu, pergumulan itu. Tapi penginjil itu bisa secara singkat mengatakan inilah piala, tanggung jawab, inilah tubuhku, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Itu sepertinya puisi itu rumusan paling
paling dalam yang bisa dimuat dalam bahasa puitis supaya maknanya bisa menjadi lebih nggak hilang. Kalau terlalu dibahasakan dengan bahasa yang definitif sekali, itu justru maknanya menjadi bias. Tapi ketika diungkapkan dalam puisi, saya percaya penyair ngerti kalimat ini. Dalam bahasa puisi, maknanya akan semakin ditangkap. Misalnya kadang-kadang seputih roti ini. Nah, atau orang yang jatuh cinta, saking nggak mampunya dia mengekspresikan kekagumannya kepada ceweknya, kan dia ngomong apa? Engkau bagaikan rembulan, engkau bagaikan matahari. Ya tentu bukan rembulan dan matahari, tapi ungkapannya mengatakan nggak ada rasanya bahasa yang cukup mampu mendefinisikan kecantikanmu. Nggak ada bahasa yang cukup mampu mendefinisikan kegagahanmu. Sehingga menggunakan kalimat-kalimat puitis. Saya sangka iman juga begitu ya. Kalau orang mampu sampai pada titik itu, dia kan nggak akan mempermasalahkan bahasa-bahasa dalam betul. Untuk mengartikulasikan iman, hubungan kita dengan Allah. Ya begitu Romo ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Luar biasa. Saya minta nanti sebelum kita pergi atau pulang ke tempat kita masing-masing, mungkin ada waktu 1-2 kali lagi kita bisa boleh dengan senang hati. Saya ingin mengambil banyak waktu untuk menimba dan menyerap supaya jiwanya Romo bisa masuk ke saya. Seperti Elia dan Elisa, Romo. Apa permintaannya Elisa? Kalau boleh, aku bisa memiliki separuh dari dirimu, gitu. Ini permintaan seorang Elisa terhadap Elia. Sebelum Romo terangkat ke surga. Mantap. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Salam damai, salam sehat juga.